Yang terima hanya sedikit orang. Lalu satu kesempatan kami pergi ke pasar, saya melihat suatu penampakan. Ini bukan yang rohani, tidak perlu dirohanikan. Saya berkata penampakan karena memang itu yang nampak di depan mata. Apa yang saya lihat? Suatu benda yang hitam mengkilat, saudara. Ciri khas seorang nabi di suatu bangsa, nabi itu gampang sekali menerima mimpi, gampang sekali melihat penglihatan. Itu ciri khas nabi di suatu bangsa, saudara. Simpan banyak-banyak buat apa? Lapuk, berkutu. Tapi beras yang kita semaikan kemana-mana, yang nggak cukup kita masak jadi cukup, jadi porsinya semua orang bisa makan. Itu jadi berkatnya membuat Tuhan tersenyum. Ini rasa cukup. Aku nggak punya apa-apa, Pak. Ya sudah, nikmatin aja. Karena pemeliharaan Tuhan memang dimulai dari tidak ada apa-apa. Adam dan Hawa baju aja nggak punya, saudara. Lihat kisah Kejadian. Adam dan Hawa nggak punya baju. Apakah malu? Enggak. Yang membuat mereka malu itu dosa. Ketika dosa masuk, maka egois, rasa malu, rasa gengsi itu muncul karena di dalam diri kita ada dosa. Kalau di dalam diri kita dosanya tidak ada, kita nggak perlu malu. Hidup cukup, jalan kaki cukup, jalan hari-hari nikmat, semua makan rasa enak, nggak ada kepusingan apapun karena Yesusnya isinya semuanya lebih dari cukup. Itu orang benar. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus memberkati. Sebab kami menanti-nantikan Engkau, mencari wajah-Mu, rindukan hadirat-Mu, rindukan perjumpaan dengan Engkau. Biar Roh-Mu yang kudus terus memenuhi setiap kami. Aliran-aliran Roh itu mengalir di dalam sanubari kami. Kasih-Mu penuh di dalam setiap kami, Tuhan. Dan hari ini kami rindukan kebenaran firman-Mu, hendak mendengarkan setiap perkataan yang keluar dari mulut Bapa sendiri. Urapi hamba-Mu, urapi semua kami yang mendengarkan isi hati-Mu. Buat kami memahami, biar roh hikmat, pengertian, dan pengalaman yang benar akan Engkau itu Kau curahkan, Kau berkati kami semua. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita yang cinta Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom. Apa kabar saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan? Shalom Papua, Shalom Belgia, Shalom Jerman, Shalom Bali, Shalom Surabaya, Shalom Jombang, Shalom kota-kota yang ada di Indonesia. Apa kabar semua kekasih-kasih hati Tuhan? Saya percaya bahwa semua kita hari ini sudah melihat suatu hal yang tak lazim. Pandemi penyakit yang menakutkan itu dengan keadaan new normal hari ini, kita berjalan bersisian. Penyakitnya masih ada, bencana kematiannya masih ada, tapi kehidupan juga sudah berjalan. Dan kita bisa melihat lalu lintas mulai ramai lagi, aktivitas mulai berjalan lagi. Dengan demikian setiap orang tanpa sadar, suka atau tidak suka, mau tidak mau, kehidupan menuntutnya untuk bisa menjaga dirinya,
untuk memahami bahwa dia hidup bukan untuk dirinya sendiri, bahwa ketika dia memasuki suatu resiko, suatu bencana, resiko bencana itu juga akan menyulitkan keluarganya. Demikian juga di dalam kebenaran firman Tuhan dikatakan satu orang diselamatkan, satu orang bertobat, satu orang berjumpa pribadi dengan Tuhan, sisi keluarganya diselamatkan. Jadi segala sesuatu ada pada diri kita, dan apa yang ada pada diri kita itu juga mempengaruhi pada orang-orang yang kita kasihi, keluarga kita, harta pusaka yang daripada Tuhan. Nah, pada kesempatan yang berharga ini saya mau ajak Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan terlebih dahulu melihat suatu pesan yang luar biasa. Kita mau lihat siapakah Tuhan. Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang disembah, yang menjadi juru selamat, yang kedatangannya dinantikan oleh banyak orang beriman, yang seluruh dunia menyembah kepadanya, dan seluruh teknologi, seluruh kepintaran manusia, seluruh akal budi, filsafat, kepercayaan pada satu titik akan mengalami kebuntuan, tidak menemukan jawaban. Karena kehidupan ini ada banyak hal-hal misterius di baliknya. Karena Tuhan saja jawaban segala-galanya. Pada satu titik manusia pada akhirnya harus menyadari bahwa hidup ini terbatas. Mau naik ke langit, sampai langit yang keberapa bisa dinaiki. Mau mendekati matahari, kedekatan jarak sampai maksimal berapa bisa didekati matahari itu. Mau datang ke bulan, sampai berapa kali bisa bolak-balik ke bulan itu. Mau mendekati bintang, siapa yang pertama kali bisa mencapai bintang itu. Di dalam kehidupan ini ada banyak hal, kemampuan, kesanggupan manusia terbatas, apalagi umur kita sangat terbatas. Karena itu hidup ini adalah kesempatan. Mari kita lihat sama-sama satu kebenaran firman Tuhan lebih dulu di dalam Wahyu 1 ayat 12-16 sebagai suatu dasar dari pemberitaan firman, dari pekabaran Injil, dari perenungan dan pesan Tuhan kita hari ini. Wahyu 1 ayat 12 sampai yang ke-16. Wahyu 1 ayat 12 sampai 16. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih mentah, dan matanya bagaikan nyala api, dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata dua, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terbit. Amin. Saudara lihat, ketika Rasul Yohanes dibawa masuk pada dimensi sorgawi, dia melihat suatu penampakan dimensi roh, kemuliaan Tuhan Yesus di sorga, saudara. Sesuatu yang luar biasa digambarkan sebagai anak manusia, pakaiannya dengan jubah panjang. Kita sudah dengar beberapa khotbah-khotbah yang lalu tentang mimpi anak-anak Tuhan yang melihat tentang jam yang sudah kita dapatkan pengertiannya, bahwa untuk berbuat baik pun sudah mendekati jam 6 sore, artinya waktu-waktu berbuat baik pun sudah sangat terbatas. Jadi saudara-saudara terkasih, bergiatlah di dalam Tuhan. Jangan pernah merasa lelah di dalam Tuhan. Jangan merasa jeri kalau diingatkan dan diperingatkan Tuhan, kalau dikoreksi, kalau dibentuk tabiatmu, karaktermu, sifatmu. Jangan pernah menyerah. Teruslah izinkan Tuhan mengkoreksi akan hidupmu. Dan jangan pernah lelah dan merasa dikecewakan sesudah saudara berbuat baik. Tapi mari perbaiki mezbah hati. Semakin saudara mengalami ketulusan yang mendalam di dalam Tuhan, saudara tidak akan pernah tersakiti. Lalu kita mendengar lagi mimpi yang lain, dikatakan jam 12 malam akan ada pergantian hari. Masa-masa mendekati masa milenium, masa mendekati 7 tahun kesusahan besar itu sudah di ambang pintu. Artinya mari semua kita memperbaiki mezbah persembahan, mezbah doa, mezbah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Waktu-waktunya semakin singkat. Saya percaya ada banyak orang, ada banyak sekali pemikiran-pemikiran rohani, bahkan perbedaan-perbedaan rohani yang mendefinisikan, menyatakan penafsiran tentang hari pengangkatan, di mana menjelang hari kedatangan Tuhan itu. Ada yang mempercayai sebelum kesusahan besar, ada yang sudah rapture lebih dulu. Ada yang mempercayai
kesusahan besar dialami semua orang baru rapture. Manapun yang saudara percayai, itu yang akan menjadi iman, itu yang akan terjadi di dalam hidupmu. Saya dan sisi keluarga kami mempercayai bahwa sebelum kesusahan besar datang, Tuhan akan mengangkat anak-anak kesayangannya. Karena Tuhan sudah berjanji, Dia akan menjemput mempelainya. Dan sebelum masa kesusahan besar datang, anak-anak kesayangannya sudah diamankannya, sudah diangkatnya di awan-awan permai dalam tubuh kemuliaan. Roh membawa kita mendekat, datang untuk berjumpa pribadi, face to face dengan Tuhan Yesus. Nah, kita bisa melihat suatu keadaan yang digambarkan Rasul Yohanes ini, sesuatu yang sangat dahsyat, saudaraku. Dikatakan kakinya mengkilap bagai tembaga, suaranya bagai desau air bah. Keagungan Tuhan kita Yesus Kristus ini luar biasa. Di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2. Nah, ini kita masuki bagian kedua ini, nanti sesi bagian kedua ini tentang pedang Tuhan lagi, saudara. Ternyata pedang itu keluarnya dari mulut Tuhan. Setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan itu adalah pedang bermata 2, firman Tuhan yang memisahkan keadaan kita antara suara hati, antara suara keemosian, antara suara kemurnian, antara suara firman, suara roh. Semua dimensi-dimensi firman sanggup untuk memisahkan dan untuk kita memahami manakah suara dari Tuhan, manakah suara dari dunia ini, nafsu manusia dan setan-setan. Firman akan memisahkan semuanya itu. Wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari terik, saudara. Wow, sinar kemuliaan Bapa. Sinar kemuliaan itu terang seperti mentari. Saya percaya kita sudah menerima, ada banyak sekali kesaksian anak-anak Tuhan. Tapi saya mau ngajak saudara, karena ini adalah bicara pedang Tuhan. Pedang bicara tentang bagaimana kita harus belajar bijak menempatkan iman kita, menempatkan hati kita, pengertian hidup kita, pandangan kita, penafsiran kita, dan sampai level bagaimana kita harus mempercayai segala sesuatu yang kita lihat, kita dengar itu. Kita harus punya filternya. Nah, saya mau bagikan sedikit filter menurut firman, supaya kita tidak terjebak pada suatu keadaan yang terhipnotis dengan apa yang disebut berkanjang dengan penglihatan, berkanjang dengan mimpi-mimpi tahyul, bicara tentang dongeng-dongeng yang kita pada akhirnya dibuat lagi dan dijadikan lagi sandera rohani, diperhamba lagi dengan hal-hal yang tidak membumi. Akhirnya kita hanya menerima sisi kecil yang terus membuat kita mengawang-awang, seakan-akan kita hidup tidak lagi di bumi. Terus saja melakukan hal-hal yang sebenarnya bagi banyak orang hal itu sebenarnya adalah kekonyolan. Tetapi saya ingin mengajak saudara melihat bagaimanakah kita bisa melihat suatu dimensi yang murni, sederhana, dan itu jadi berkat selagi kita hidup. Hingga kita ada di bumi, tapi kita juga rasa ada di sorga. Suatu dimensi yang kita bisa melihat suatu gambaran ketika kemuliaan sorga disaksikan, ketika kita masuki dimensi sorga oleh pengaman roh, ketika kita harus berkesaksian tentang sorga. Bagaimanakah kita harus menempatkannya? Sekali lagi, Alkitab adalah firman Tuhan. Alkitab adalah firman yang menjadi parameter dari semua kesaksian, dari semua pemberitaan, dari semua hal harus difilter dengan kitab suci. Tanpa filter kitab suci, maka kita akan mudah terhipnotis rohani. Kita akan gampang sekali dibawa suatu penyesatan menuju hal-hal agamawi, menuju hal-hal yang pada akhirnya membuat kita sendiri kehilangan pegangan, kehilangan kesederhanaan dan kasih Yesus dalam kekristenan ini. Mari kita lihat Wahyu 1 ayat 17 dan 18 akan menjawab tentang semuanya itu. Wahyu 1 ayat 17 dan 18. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Amin. Murid yang karib dengan Tuhan Yesus. Kitab suci dalam Injil mencatat beberapa kali digambarkan murid kesayangan ini
Murid yang semua murid tahu kedekatannya dengan Yesus, suka berbaring di pangkuan Tuhan Yesus ini. Dia berkata, ketika aku melihat dia, Yesus dalam dimensi roh itu, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Saudara, nangkap saudara, orang yang begitu karib, yang sudah 3,5 tahun hidup bersama Yesus, ketika ketemu pada dimensi kemuliaannya, itu seperti orang mati, saudara. Maka hari ini kalau kita mendengar tentang sorga-sorga, cerita-cerita neraka, cerita-cerita dimensi roh, filter lagi. Karena ini yang ketemu Tuhan Yesus langsung 3,5 tahun, yang dimentoring secara pribadi oleh Tuhan Yesus. Begitu ketemu, seperti orang mati, saudara. Tersungkurnya seperti orang mati. Tidak digambarkan, oh dekatnya, memeluknya. Sudahlah saudara, hari-hari ini marilah kita jangan terbius hal-hal yang pada akhirnya membuat kita ingini sesuatu yang sebenarnya adalah klise, semu, sesuatu yang merupakan bayangan. Sedangkan sesuatu yang nyata ada di dalam kitab suci, kita nggak pernah baca, nggak pernah renungkan, nggak pernah pahami semua isi hati Tuhan. Kembali pada kesederhanaan Yesus, mulai hari ini mari semua kita ambil waktu, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan kerjakan, lakukan, taati firman Tuhan. Kita akan melihat buah-buah dalam kehidupan. Hentikan semua penebengan iman. Hentikan semua pengkultuskan rohani. Hentikan semua hal-hal yang membuat diri kita diperhamba lagi dalam dunia-dunia rohani ini, saudara. Mari kita kembali pada kebenaran firman Tuhan ini, supaya kita bisa melihat kehidupan yang sesungguhnya adalah bagaimanakah kita tahu bahwa kita ini tidak sebanding dengan kemuliaan Bapa. Tidak ada apa-apanya dengan kemuliaan Tuhan Yesus, dan tidak ada alasan untuk kita bermegah supaya orang lain mengakui, oh aku dekat Tuhan, aku demikian rohaninya. Rasul Yohanes di Pulau Patmos aja, saudara, tersungkur seperti orang mati. Dan itu tolong saudara garis bawahi, tersungkur seperti orang mati, saudara. Nggak ada satupun pernyataan dalam kitab Wahyu Rasul Yohanes meninggikan diri, meninggi-ninggikan, membuat dirinya ingin disanjung, dipuji, dan ingin membuat dirinya jadi satu idola orang-orang beriman. Ini kebenaran firman. Ini kebenaran yang harus kita pahami menjelang hari-hari akhir ini. Bagaimanakah setiap kita jangan lagi susu, mulai berani dan mulai merelakan diri untuk makan makanan keras, siap menerima firman yang benar, yang murni, yang benar. Sesuatu yang selama ini menyinggung kita, yang selalu membuat kita merasa aku nggak suka. Berhenti pada titik itu. Mulailah menyadari bahwa Tuhan ingin mendewasakan kita di akhir zaman ini. Hanya generasi yang dewasa yang bisa terangkat rapture. Hanya generasi yang mengenal dan berjumpa pribadi dengan Tuhannya, yang memasuki dimensi kekudusan Tuhan yang sesungguhnya, yang akan beroleh materai roh itu, saudaraku. Karena pada akhir zaman ada banyak orang, Tuhan berkata, nyalah kamu sekalian, aku tidak kenal kamu sekalian pembuat kejahatan, enyah dari hadapanku. Itu pesan dalam Injil juga, saudaraku. Jadi kita harus memahami hari ini, marilah mulai membentuk citra Tuhan, gambar rupa Tuhan pada dirimu dengan belajar melihat orang seperti Rasul Yohanes yang demikian dekat dengan Tuhan. Saya tidak bisa bayangkan kedekatannya seperti apa, tapi saya bisa tahu, karena saya punya anak yang suka berbaring di pangkuan saya. Kalau berjalan kemana-mana selalu gandengan tangan, peluk. Saya bisa rasakan dekatnya seperti apa, saudaraku. Meskipun saya tidak hidup pada zaman Tuhan Yesus, pada zaman bagaimanakah hatinya seorang Rasul Yohanes, tapi saya bisa rasakan semua itu lewat kehidupan sehari-hari saya ketika anak-anak dekat sama saya. Dan saya bisa rasakan hati Yesus ketika disalibkan, ditinggalkan. Bagaimana saya bisa rasakan ketika anak-anak saya mulai memberontak, tidak mau dengar suara Tuhan, tidak mau dengar nasihat orang tua. Itu kesakitan yang sama Yesus alami. Saya bisa rasakan sedikit rasa sakit dibanding kesakitan yang dialami Tuhan Yesus. Tapi dia Tuhan, dia berdaulat, hatinya lebih besar, kasihnya lebih sempurna. Saya tidak sebanding dengan apa yang dialami Tuhan Yesus di kayu salib. Tapi puji Tuhan, dalam kehidupan dia bisa memberi saya sedikit rasa dari kesakitan di kayu salib itu, hingga saya boleh bermegah di dalam pengharapan. Dia berkata, aku akan datang kembali menjemput kamu sekalian. Saya boleh bermegah ketika saya oleh anugerah Tuhan, sebagaimana Tuhan berkata, aku berkenan bagaimana kau membentuk anak-anakmu, mendidik anak-anakmu menurut kehendakku. Saya bermegah atas semua itu, karena saya tahu kami sedang berjalan pada ketepatan kehendak Tuhan, sedang hidup di jalan-jalan Tuhan, dan hidupnya tidak melukai dan mendukakan rohnya. Ini adalah suatu pesan yang penting buat semua kita. Mari kita
mencapai hati Tuhan. Mari kita mengalami suatu kerinduan berjumpa pribadi lewat dimensi roh. Tuhan Yesus masih bisa dijumpai dengan dimensi roh, tetapi semua itu adalah pengalaman pribadi yang tidak bisa saudara jadikan dogma, tidak bisa saudara terapkan jadi kebenaran buat semua orang. Ini sebuah pengalaman pribadi untuk menguatkan iman saudara-saudara seiman, bukan jadi media alasan atau menjadi sebuah titik pijak untuk kita merasa lebih dekat dibanding banyak orang, lebih dekat sama Tuhan, lebih disayang Tuhan. Nanti dulu saudara, tong kosong nyaring bunyinya, ular belum mati belum keluar kakinya saudara. Itu falsafah keluarga kami, bahwa kehidupan manusia itu tidak ada yang sempurna. Jadi alangkah baiknya ketika kita menyadari hidup tidak sempurna, kita menjaga diri kita semakin rendah. Karena padi itu semakin berisi, semakin merunduk saudara. Makanya orang bungkuk itu lebih cenderung banyak yang rendah hati saudara ya. Kenapa? Karena sudah kodratinya seperti itu. Sementara yang menghadap ke langit itu udah gambaran di film-film kita lihat, itu adalah orang yang congkak dan tinggi hati saudara. Supaya memasuki dimensi pedang Tuhan ini, pada satu keadaan kita sadari pada titik permulaan firman ini, saya ingin saudara menangkap maksud-maksud Tuhan. Karena hari-hari ini saudara, nanti pada satu titik ketika benar-benar muncul penguasa besar dari antikris itu, sudah agak terlambat untuk kita segera menyadari kekeliruan rohani, baru mulai cari-cari Alkitab, baru mulai nyari-nyari mentor rohani, baru buka-buka sana sini. Terlambat. Sekarang sejak dini, sebelum segala sesuatu terjadi, persiapkan dirimu, bahtera hidupmu, mesbah hidupmu, keluargamu, kau persiapkan jauh-jauh hari sebelum segala sesuatu terjadi. Peringatan-peringatan Tuhan sudah ada, dan jangan ada seorang pun terkesima dengan pada hari ini, tanggal segini, tahun segini, jam segini Tuhan Yesus datang. Kitab suci berkata, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat tidak tahu, anak tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Artinya, ada satu tapal batas iman, kedekatan kita oleh dimensi roh. Pada satu titik kita tidak bisa melampaui kemuliaan, karena semua itu adalah kedaulatan Tuhan. Bagian kita adalah menerima peringatan-peringatan, mengenali tanda-tanda, melihat kegerakan-kegerakan antikris. Kita mulai menyadari bahwa kedatangan Tuhan Yesus semakin dekat. Kedekatannya itu ditandai dengan berbagai hal di sekitar kita. Kita bisa melihat apa yang terjadi pada dunia hari ini, dan semua yang kita alami di bumi belahan manapun, bangsa manapun, penderitaan yang sama dialami semua orang. Artinya, Injil sejak Kejadian sampai Wahyu, semua yang diberitakan dan dinubuatkan di dalam Injil itu sampai hari ini tergenapi ya dan amin. Tidak lapuk oleh perkembangan zaman, tidak gugur oleh segala perubahan zaman. Nubuatan-nubuatan dalam kitab suci, semua hal yang berkaitan dengan Tuhan Yesus Kristus itu iya dan amin. Kita tangkap bagian itu, maka kita tidak bisa lari dari semuanya itu. Karena itulah, ketika kita menyadari semua itu, mari kita mempersiapkan diri kita, keluarga kita yang lebih utama. Sekali lagi, mari kita mempersiapkan diri kita, keluarga kita yang lebih utama. Yerusalem, Yerusalem, seperti seekor induk ayam, aku rindu mengumpulkan kamu semua. Itulah hati Tuhan. Mari, keadaan hari ini satu dengan yang lain mulai memasuki dimensi hubungan yang harmonis lagi di dalam keluarga. Mari duduk sama-sama ketika hari terbuka, ketika kesempatan ada untuk mulai saling mengkoreksi keluarga, menyatakan bahwa kekeliruan kesalahan masa lalu itu tidak boleh terjadi lagi. Bagaimanakah yang lebih tua harus lebih dihormati, bagaimanakah yang lebih tua harus bijaksana, dan yang lebih muda juga harus tahu bahwa hidup ini adalah perbedaan waktu semata. Kalau yang tua melewati, yang muda pun pada masanya akan melewati. Cuma bicara ganti generasi, saudaraku. Bukan berarti, oh, yang tua sudah selesai tua ubanan, kami yang masih muda nggak akan pernah ubanan. Tidak mungkin, saudara. Mesti akan ubanan juga. Oh, yang tua ini kakinya lemah, matanya sudah buram-buram, kupingnya susah mendengar, makan saja sudah masih yang lembek-lembek. Kami nggak begitu. Nanti dulu. Segala sesuatu dalam hidup ditakar Tuhan. Semakin saudara bertindak dan menilai dan menghakimi jahat, yang jahat itu akan 2 kali lipat akan melanda hidupmu. Tapi semakin saudara berbelas kasihan, memitangi Tuhan, maka semakin saudara banyak buat hal baik di balik yang ketidakbaikan itu.
Saudara tolong orang susah, saudara bakti sama orang tua, saudara betul-betul ada di sisi orang tua, menghibur, menguatkan, mengasihi, menyenangkan, dan membuat orang tua tersenyum. Pada masa tuamu, gantian anak cucu mantumu akan membuat engkau tersenyum. Karena apa yang kau tabur, itu yang akan engkau tuai juga. Nah saudara, minggu lalu kita sudah belajar bagian pertama. Di dalam Matius 10 kita tahu dengan pasti bahwa ada 9 yang diajarkan Tuhan kepada kita tentang pedang Tuhan. Part pertama minggu lalu kita sudah lihat pada 5 dimensinya. Kita akan lihat sisa dari 4 dimensinya, bagian yang ke-6 sampai yang ke-9, dimensi 6 sampai ke-9. Kita akan melihat sama-sama penjabaran-penjabaran di baliknya. Kita lihat lebih dulu bagian yang ke-6. Bagian ke-6, barang siapa menyambut aku, dia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut Yesus, dia menyambut Bapa yang mengutusnya. Menyambut Yesus, menyambut surga. Menyambut Yesus, menyambut satu kemuliaan kehidupan. Ada yang bertanya, bagaimana kami melihat Bapa? Injil mencatat semua itu. Karena itu ada banyak sekali dalam kekristenan bertanya, kok Tuhan Yesus itu anak, ada Bapaknya lagi, kok Tuhan kayak beranak? Nah saudara, kitab sucinya kekristenan saya sudah bilang berkali-kali terbuka, gampang dibaca, sulit dimengerti, karena ada satu dimensi lagi yang bernama firman rema, firman yang hidupkan roh, pengertian yang datang dari Tuhan sendiri. Kalau kita tidak mengerti bahasa Tuhan, maka kita tidak usah coba-coba menafsirkan kitab suci, saudaraku. Saya kasih gambaran begini, saudara ya, supaya saudara memahami, jangan sampai memandang segala sesuatu itu menurut kebodohanmu, pada akhirnya engkau merasa sangat pintar, tapi sebenarnya engkau sangat idiot, saudara. Ya, begini cara lihatnya. Satu kali saya download film, saudara ya, dari YouTube, film India. Di dalamnya ada teks Indonesia, tapi ternyata film ini tidak teks paten, itu hanya menggunakan fasilitas daripada YouTube. Jadi ketika saya download, kemudian saya putar, teksnya nggak ada, karena itu hanya fasilitas, bukan yang paten. Bukan di-upload berdasarkan sudah ada teksnya, tapi itu cuma fasilitas dari YouTube-nya. Begitu nonton, karena filmnya bagus, saya tadinya mau ganti. Bu Angel, Rehwell, semua anak-anak seneng. Dan akhirnya, ya karena nggak ada teksnya, semua mengundurkan diri. Karena nggak sempet lagi merasa nikmat nonton, karena filmnya film India, nahi, ya. Tapi saya sama Bu Angel kan orang yang sudah berusia, saudara. Melihat segala sesuatu itu, bagi orang-orang usia itu jadi hiburan. Jadi orang-orang usia itu hatinya lebih bijak. Makanya memang semakin usia harusnya semakin bijak, karena itu jalan-jalan kehidupan orang-orang beriman. Jadi akhirnya kami nonton, dan film yang kami tonton dengan bahasa India tanpa teks itu kami belajar terjemahkan sendiri. Apa yang kami buat adalah kami lihat bagaimana ekspresi artisnya geleng-geleng. Saya terjemahkan ketika dia marah, kami terjemahkan bahasa orang marah. Jadi akhirnya kami nonton film yang kami nggak ngerti. Jadi hiburan, ya. Jadi ketawa-ketawa. Demikianlah kitab suci, saudara. Kalau saudara tidak mengerti bahasa Tuhan, nggak punya title, subtitle dari Tuhan, tidak punya teksnya, dan belum pernah mendalaminya, nggak usah coba-coba menafsirkannya, saudara. Ya. Kok ada 3 Tuhannya orang Kristen, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Saya belum ngerti. Kalau mau ngerti, saudara, saya himbau, masuklah sekolah teologi S1, S2, S3. Wah, akan dijabarkan detail, dan saudara akan melihat, lu ternyata kitab sucinya orang Kristen itu ya terbuka, bisa dibeli. Ternyata dahsyat di dalamnya. Di dalamnya hal-hal yang luar biasa, dan terbukti sampai hari ini terjadi. Semuanya itu digenapi yang tertulis di dalam catatan Injil itu. Semua yang dinyatakan Tuhan Yesus itu terjadi. Bahkan saudara, kalau saudara belajar lebih detail lagi, ada hal yang lebih aneh, yang lebih mengerikan, yang lebih tidak masuk akal. Ketika bangsa Israel membangun bait suci 40 tahun, Tuhan Yesus yang berusia 33 tahun berkata, dalam 3 hari, ya, robohkan dalam 3 hari. Dalam 3 hari aku membangunnya. Saudara, ini jadi sebuah sejarah, saudara. Bagaimana semua itu roboh, saudara. Dan saya ingin saudara memahami bahwa Tuhan Yesus dahsyat. Karena kita sudah lihat dari awal tadi, digambarkan yang paling karib, yang paling dekat, yang sangat-sangat karib dengannya, yang bernama Yohanes. Itu aja sampai nggak bisa mengenali lagi. Kenapa? Kemuliaannya, saudara.
Kalau dia bisa hadir dalam dimensi manusia untuk jadi juru selamat, untuk jadi penebus, untuk menolong umat manusia dari semua kesalahan, untuk dari menolong umat manusia, menebus dosa manusia. Itu anugerah sampai hari ini. Karena dia janji akan datang lagi, dan sebelum kedatangannya ini waktu-waktu pertobatan buat semua kita, buat gereja-gereja Tuhan, buat semua orang yang belum mengenal Tuhan. Dalam kekristenan tidak pernah diajarkan untuk mengkristenisasi siapapun. Saya garis bawahi, dalam penginjilan, dalam Injil tidak pernah diajarkan mengkristenisasi siapapun. Tetapi berita kabar baik ini harus sampai ke ujung dunia. Artinya apa? Bahwa Tuhan hanya ingin anak-anaknya menyampaikan kabar baik, kabar keselamatan itu. Masalah keselamatan itu tidak bisa dipaksakan, tidak bisa didoktrinasi. Kabar keselamatan itu anugerah, karena Tuhan Yesus yang memilih kita lebih dulu. Jadi nggak bisa saudara paksakan, dan saudara jangan merasa terpaksa untuk jadi anak Tuhan, karena semua itu anugerah semata. Pemahaman ini kalau kita sudah dapat, kita nggak usah lagi berlebih-lebihan di dalam kehidupan ini, karena Tuhan tidak kurang malaikat untuk menjumpai anak-anak manusia di muka bumi ini, saudara. Karena itu ada baiknya setiap kita menyambut Yesus, hingga dalam kemuliaan Yesus seisi sorga pun kita tahu, dalam kemuliaan Yesus seluruh misteri kehidupan terjawabkan lewat solusi-solusi kehidupan dan kemenangan kita. Mari kita lihat bagian-bagian yang melengkapinya. Galatia 6 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Amin. Amin. Ketika kita sudah menyambut Yesus, Yesus semakin besar di dalam diri kita. Di dalam kitab Galatia dikatakan, kalau kedapatan saudara-saudara, keluarga kita, saudara seiman, tetangga kita, orang-orang di dekat kita, kedapatan melakukan suatu pelanggaran, kita yang sudah kepenuhan roh, kita yang penuh dengan kasih Yesus, kita harus memimpin orang itu di jalan yang benar. Dengan cara apa? Lemah lembut. Inilah yang hari-hari ini kita sadari. Di dalam kehidupan komunitas rohani ini terhilang. Kelemah lembutan dalam memimpin orang-orang yang lemah, orang-orang yang melanggar dalam kehidupan, orang-orang yang berbuat salah, berbuat dosa. Yang ada adalah penghakiman yang keras. Ketika kita melihat orang-orang buat salah, langsung menghakimi, langsung menjauhi, itu salah. Kitab suci mengajarkan berapa kali kita harus mengampuni saudara kita. 7 kali, saudara ya. Tidak 1 kali semata. Tapi di dalam kehidupan hari-hari akhir zaman ini, kita bisa melihat bahwa 1 kali aja orang buat salah, kita langsung benci, kita langsung menjauh. Saya melihat bahkan ada anak-anak Tuhan yang sudah mengalami mukjizat, yang bahkan melewati dunia kematian. Hamba-hamba yang sangat diurapi, orang-orang yang mengutangi budi hidup mereka, mereka tolak juga. Kenapa? Karena baru bagian kebutuhan, bagian kepentingan dirinya yang tersandung, yang sedikit tersindir, langsung menolak. Ada banyak generasi akhir zaman ini, kasihnya menjadi dingin. Ada banyak orang di akhir zaman ini tidak punya kelemah lembutan roh, tidak punya hati yang lemah lembut lagi. Yang ada adalah keras tengkuk. Yang ada adalah penghakiman yang keras. Yang ada adalah merasa diri lebih benar. Ini yang menjadi bagian akhir zaman yang sebenarnya menjadi makanan lahap antikris nanti. Karena saudara, ketika tidak mencapai rupa dan gambar Tuhan, kita akan tertinggal. Kalau sudah tertinggal, semua yang kita anggap benar yang sebenarnya agamawi itu justru merantai hidup kita, saudara. Karena itu kitab suci mengajarkan kepada kita, kalaupun kita sudah punya roh yang lembut dengan penuh kasih Yesus, sudah bisa bantu tolong teman-teman seiman, orang-orang sekitar kita,
Itu pun belum cukup. Karena kitab suci berkata kita harus menjaga diri kita. Karena sewaktu-waktu ketika kita sudah berbuat baik, kita sudah tolong, apalagi itu sudah melayani dimensi roh, serangan baliknya ada. Ada pencobaan-pencobaan. Sang pencoba roh, pengembara tuh mau datang lagi. Satu yang pergi, tambah 7 temannya dia bawa, ada 8 serangan balik, saudara. Inilah yang orang-orang Kristen tidak sadari. Maka melayani kadang tidak didasarkan oleh karunia, oleh perlengkapan Tuhan. Kadang-kadang ngawur, ya. Akhirnya yang terjadi adalah ada anak-anak Tuhan yang sudah 1 kegagalan dilayani, 2 kegagalan, akhirnya berkali-kali dilayani gagal hingga nampaknya Tuhan tidak bisa tolong umatnya. Padahal ini kesembronoan di dalam pelayanan. Ada banyak orang tidak melayani berdasarkan karunia-karunia roh. Masing-masing orang punya spesifikasi, punya keunikan, punya keistimewaan, dan punya panggilan pelayanan yang berbeda satu dengan yang lain. Ada yang dikaruniakan mengusir setan, ada yang dikaruniakan menyembuhkan, ada yang dikaruniakan untuk mengadakan, dikaruniakan bernubuat. Ya, kita bisa melihat akhir zaman ini tumpang tindihnya semua itu. Dan yang paling populer, yang paling laku dijual adalah bernubuat. Maka orang nggak bisa bernubuat pun akhirnya ikut nubuat-nubuat. Akhirnya keluar nubuat-nubuat. Pada ujungnya ketika umat yang demikian dibodohinya, percaya jatuh miskin, percaya jadi gagal, percaya keluarganya hancur. Dan akhirnya apa? Kepahitan sama Tuhan. Maka kitab suci berkata, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Yesus. Ini kenapa? Karena tumpang tindih pelayanan, sesuatu yang salah. Kadang kita merasa bahwa kita memberi sedikit uang dengan hamba-hamba Tuhan, kita sudah harus kontrol mereka. Pokoknya mereka harus ikuti keinginan. Saudara sadar dan hamba-hamba Tuhan itu adalah orang-orang yang berbicara atas nama Tuhan. Mereka yang memberi hidupnya mengabdi. Mereka harusnya bukan mengikuti suara pemberian, suara uang, bukan didikte atau dikontrol lewat mamon, lewat hidup saudara yang sudah memberi. Mereka harus diatur oleh Tuhan yang mereka layani, Yesus Kristus itu sendiri. Karena itu orang bijaksana. Justru kalau udah tahu ada hamba Tuhan diurapi yang nubuatannya, yang firmannya, yang hidupnya benar, saudara harus jaga jarak. Saudara justru harus memagari mereka, karena itu adalah senjata-senjata pusaka, senjata-senjata yang datang dari sorga, yang diperlengkapi kepada orang-orang yang mengabdi, yang sewaktu-waktu saudara perlu, itu ada di depan mata. Bukan kita rongrong mereka, bukan kita pahitkan hati mereka, bukan kita ajak mereka ribut. Inilah kesalahan di dalam kekristenan yang saya amati lebih dari 23 tahun lamanya. Maka saya melihat dunia ningrat kekristenan ini, ada orang yang punya materi, punya uang. Ketika dia mengerti tatanan ini, makin diberkati, makin melimpah. Tapi ketika keuangan berlimpah-limpah, ada banyak orang bukan larinya untuk membereskan Yerusalemnya, bukan berpegang pada kasih murah, terhipnotis pada pelayanan sosial. Ini terjebak lagi, pada akhirnya sibuk sekali saudara ya dengan uangnya. Kita merasa demikian rohaninya, bagi-bagi uang, salurkan uang. Akhirnya Yerusalem hancur sendiri, saudara. Ini pun kekeliruan di akhir zaman, saudara. Tuhan berpesan, duduk diam, tinggal tenang, dan percayalah kalau Tuhan yang berfirman, maka itu yang terbaik yang harus kita kerjakan. Bukan frekuensi banyaknya, bukan frekuensi sibuknya, saudara, tetapi kualitasnya, yaitu kehendak Tuhan. Itu yang terpenting dalam kekristenan ini. Nah, karena itu dikatakan lagi, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Nah, ini yang terpenting, saudara. Saling mensupport. Pelayanan bicara adalah kasih. Kasih itu memberi. Kalau aku punya kelebihan materi, punya kelebihan uang, melihat ada anak-anak Tuhan kekurangan, aku memberi porsiku karena aku punya uang. Kalau aku nggak punya, ya aku memberi doa. Minimal doa itu cukup, saudara. Karena setiap orang menabur, itu di hadapan Tuhan, apapun yang kita tabur diperhitungkan menurut iman, menurut kitab suci. Kami terima kiriman beras. Ketika beras itu saya lihat jumlahnya, setelah dibagikan ke panti asuhan, dibagikan ke banyak orang, sisa sedikit, karena akan dibagikan, akan yang terima hanya sedikit orang. Lalu satu kesempatan kami pergi ke pasar, saya melihat suatu penampakan. Ini bukan yang rohani, tidak perlu dirohanikan. Saya berkata penampakan karena memang itu yang nampak di depan mata. Apa yang saya lihat? Suatu benda yang hitam, mengkilat, saudara. Ini bukan kayak Rasul Yohanes lihat Tuhan Yesus kakinya seperti tembaga mengkilat. Bukan, ini di bumi, ini Pak Johan, saudara, lagi di pasar tradisional melihat sesuatu yang mengkilat kena cahaya. Wih, ini yang saya cari. Inikah yang ku cari,
di dalam hidupku. Ya, ini yang saya cari. Apa? Kuali. Saya ini dari dulu nyari satu kuali, saudara. Akhirnya ketemu kuali yang berwarna hitam yang sering dipakai oleh orang-orang yang suka masak nasi goreng, mie goreng. Karena kalau kuali biasa itu lengket. Tapi kuali yang jenis ini hitam mengkilat. Ini kata anak-anak saya, apalagi nih Richie food blogger, semua anak-anak saya bilang itu kalau kualinya makin dipakai lama, bau angus-angusnya kuali itu katanya sedap. Ya itu bahasanya anak-anak. Akhirnya saya tawar kuali itu, kami bawa pulang. Nah, beras yang tidak cukup untuk dibagi banyak orang lagi itu, akhirnya saya buat porsinya adalah jadi makanan nasi goreng. Nah, itu kami bagi-bagikan. Jadi hidup ini selalu punya kesempatan dan alasan untuk berbuat baik, untuk menolong, untuk berbagi. Beban orang lain kita tidak masuk di dalamnya, tapi minimal empati bisa ambil sedikit bagian untuk memberi kelegaan buat saudara-saudara seiman. Saya bersyukur pada minggu-minggu ini, saudara, ada banyak anak-anak Tuhan penuh anugerah dan kasih. Saya sempat mengeluh karena minum soda. Saudara sudah dengar di khotbah-khotbah sebelumnya, tiap malam sakit perut. Tiba-tiba ada bangsawan-bangsawan Tuhan kirim jeruk, saudara. Tak tanggung-tanggung yang dikirimnya Pak Johan tuh kayak baby. Jadi jeruknya dikirim jeruk baby lagi, saudara ya. Jadi diperes jeruk baby, lebih lembut, lebih manis. Saya bisa minum, akhirnya bisa tambah tenaga. Pelayanan pun tambah semangat ya. Tidak kurang tanggung lagi. Pempek yang saya pernah saksikan itu bikinan anak-anak Jakarta. Ini ada bangsawan Tuhan yang lain berkata, oh Pak Johan suka pempek, dikirimnya langsung datang dari Palembangnya, saudara. Yang ngirim bukan orang Palembang, yang ngirim justru dari Jakarta, yang order Palembang, nyampe ke rumah Pak Johan, datang pempek Palembang. Ini anugerah. Semuanya anugerah. Hidup dalam pemeliharaan Tuhan ya, saya berkata, saya saksikan semua ini hal kecil, tapi yang kecil ini cukup buat menyadarkan kita bahwa Tuhan tidak terpusingkan. Tuhan jangan dipusingkan dengan hal besar atau hal kecil. Karena orang yang setia perkara kecil, baru perkara besar datang dalam hidupnya. Ini kuncinya. Karena itu kitab suci mengajarkan kita dengan jelas sekali. Apa yang barusan saya bagikan, yang saya sharekan, itu ternyata memenuhi hukum Kristus. Kalau kita sudah memenuhi hukum Kristus, kita berangkat. Kalau kita sudah memenuhi hukum Kristus, kita naik pesawat. Kalau kita sudah memenuhi hukum Kristus, kita bisa lewat. Itu kuncinya. Yang kecil, yang sederhana. Jalannya. Tidak usah berlebih-lebihan dalam kekristenan ini, saudara. Kalau saudara cari pujian manusia, saudara buat sesuatu yang duniawi banget, upahmu tak ada di sini. Di sorga nanti sudah tidak ada lagi sisanya. Tapi kalau saudara lakukan tersembunyi di dunia, saudara buat menurut apa yang diajarkan Tuhan Yesus dalam kitab suci, di sorga hartamu berlimpah-limpah, upahmu besar di sorga. Karena itu, marilah saudara hari ini kita melihat pedang Tuhan ini. Kita menyambut Tuhan yang sesungguhnya, Tuhan yang semakin besar, Tuhan yang membawa semua dimensi sorga, semua kebenaran kitab suci itu menjadi bagian kehidupan kita yang nyata dalam hari ini. Mari kita lihat bagian yang ke-7. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Amin. Bagian 7 dikatakan, barang siapa menyambut nabi, nabi Tuhan. Saya bicara nabi Tuhan. Nabi Tuhan terbagi dua, saudara. Mohon dipahami titik ini, diselidiki dalam kitab suci. Nabi Tuhan terbagi dua. Nabi yang dilahirkan atau nabi yang sekolah. Dimensinya sama-sama nabi, tapi kemuliaannya, kemuliaan Tuhan, tetapi kapasitas dan kualitasnya berbeda di dalam kisah kitab suci. Nabi yang dilahirkan sebagai gambarannya adalah Nabi Samuel. Nabi ini lahir dari nasar seorang Hana yang mabuk berdoa. Kita tahu persis kemuliaan Tuhan lewat Nabi Samuel. Di hari dia melepaskan jabatannya pun, dia bisa memanggil guntur kilat untuk menyatakan bahwa tangannya bersih, hidupnya bersih di hadapan bangsa Israel. Karena Nabi Samuel hidup sebagai hakim. Kita bisa melihat ada banyak nabi di dalam kisah perjanjian lama. Yang lebih dahsyat lagi, Nabi Elia, nabi yang hidup dalam kesederhanaan, yang keberaniannya luar biasa. Kita bisa melihat juga
turunan berikutnya yang dimentoring Nabi Elisa. Lebih banyak lagi kemuliaannya, lebih banyak lagi mukjizat, bahkan hari di mana tuannya, hari di mana mentornya diangkat naik dalam keadaan hidup-hidup, dia bisa membelah sungai itu dengan jubah tuannya. Manakah Allah Elia? Manakah Elia? Buk, airnya sebab pas. Dan ketika orang mengolok-ngoloknya, saudara, botak, saudara, ya, dimakan binatang buas akhirnya anak-anak itu. Nah, ini nabi-nabi yang dilahirkan, yang dapat panggilan khusus, orang-orang yang dikhususkan jadi nabi Tuhan. Di seluruh bangsa ada, saudara. Di seluruh bangsa ada, saudara catat, nabi Tuhan ada di seluruh bangsa. Jadi setiap bangsa pasti punya nabi Tuhan. Karena itu, saudara, di akhir zaman ini kita melihat suatu keadaan oleh karena nabi itu tidak dihargai di tempat asalnya, maka yang ada adalah banyak nabi import. Saya sering berkata gini, saudara, kenapa bernubuatnya di bangsa Indonesia? Kenapa nggak bernubuat di negara-negara bangsa lain? Karena di Indonesia lebih mudah dijual dan lebih laku dijual. Maka ada banyak nabi-nabi import datang ke Indonesia karena lebih merasa dihargai, lebih merasa bisa menjual nubuatan, perkataan, dan atas nama Tuhan. Ini kita mesti sadari dulu. Karena itu ada nabi yang dilahirkan, ada nabi yang sekolah. Nabi yang sekolah kita bisa melihat ketika Elia mau diangkat, ada rombongan nabi ketemu dengan Elisa. Nah, itu nabi sekolah. Dia tahu apa yang terjadi tapi tidak bisa dekat sama Tuhan karena ada kapasitas dan kualitas yang berbeda. Karena itu, saudara, kenali nabi yang dilahirkan lebih unik hidupnya. Nabi yang dilahirkan tuh mukjizatnya sangat nyata dan sehari-hari. Sedangkan nabi sekolah itu banyaknya berkaitan dengan yang namanya seminari, lebih liturgis. Kalau nggak ada alat musik, nggak ada nyembah, ya nggak bisa ngadain nubuatan mukjizat. Pokoknya isi mukjizatnya adanya di dalam tempat ibadah. Nabi yang sekolah ini isinya berbicara hanya sebatas banyakkan organisasi dan selalu kumpulan-kumpulan orang ramai. Sedangkan nabi yang dilahirkan, dia berjalan kemana-mana melewati semua batasan iman. Mukjizat Tuhan terjadi atas mereka. Nah, saya nggak mau jabarkan lebih luas tentang nabi. Nanti kita belajar terpisah lah, saudara, soal nabi itu. Tapi saya mau bagikan dua hal yang sangat penting sekali sehubungan dengan nabi di dalam kitab suci. Bilangan 12 ayat 6 sampai yang ke-8. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan, menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Nah, ini Bilangan 12 ini, saudara, menggambarkan suatu kisah tentang Tuhan sendiri yang berbicara. Ketika Musa mengambil seorang perempuan Kus, saudaranya Miriam itu tersandung dan ngajak Harun untuk ngomongi Musa. Tuhan datang dan bicara. Kita bisa tangkap suatu pemahaman, ciri khas seorang nabi di suatu bangsa. Nabi itu gampang sekali menerima mimpi, gampang sekali melihat penglihatan. Itu ciri khas nabi di suatu bangsa, saudara. Dia bisa menafsirkan mimpi, dia sangat mengerti ketika Tuhan bicara kepada siapapun, karena nabi itu sangat karib dengan Tuhan. Musa, nabi yang different, nabi yang lebih spesial. Kenapa? Kitab suci berkata, kalau saudara baca Bilangan 12 secara lengkap, hatinya sangat lembut, saudara. Kenapa? Orang yang berangkat dari berkuasa dalam perkataan dan perbuatan, seorang tentara yang kuat gagah, tiba-tiba di padang gurun, dibawa roh masuk padang gurun roh 40 tahun itu menjadi satu pribadi yang beda hatinya. Kita bisa melihat kisah perjalanan Musa membawa bangsa Israel 40 tahun itu, kisah bagaimana berkali-kali Tuhan mau matikan bangsa Israel. Hati Musa itu loh, saudara, melunakkan hati Tuhan. Nabi Tuhan itu, saudara, ciri khas ya, saudara masih tangkap. Mimpi, penglihatan, hatinya gampang sekali empati dan rasa kasihan, dan gampang sekali untuk membuat Tuhan berubah pikiran. Itu ciri khas nabi-nabi yang dilahirkan, saudara. Nabi-nabi yang bisa membuat perubahan dalam keadaan apapun, oleh karena mereka sangat-sangat bisa bersyafaat di hadapan Tuhan, membela banyak orang. Ini nabi-nabi yang gak ada kepentingannya. Kalau saudara temukan yang begini-begini, jagai mereka. Kalau saudara temukan yang begini-begini,
itulah tempat saudara untuk berbuat baik kepada Tuhan. Karena sekali waktu ketika kesesakan hidup, saudara bisa melihat kisah Elisa, Elia, kisah Nabi Musa, semua nabi-nabi, bahkan Yehezkiel, Yesaya. Saudara bisa melihat hal-hal yang penderitaan di dalam nabi-nabi ini tidak sebanding dengan kebaikan yang kita buat. Karena itu saudara, ketika kesesakan datang, pada mereka ada Tuhan, pada mereka ada jalan keluar, pada mereka saudara bisa titipkan doa. Dan percayalah, ada hal yang ajaib akan datang dalam hidupmu. Amos 3 ayat yang ke-7, bagian nabi yang berikut ini kita bisa lihat. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Ya, sungguh. Amos berkata dengan jelas, sungguh. Ini udah pasti, kalau udah kata sungguh ini nggak ada bisa ditawar. Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Nabi-nabi itu menerima pesan Tuhan. Dan semua keputusan Tuhan itu, nabi-nabi itu messengernya. Nabi-nabi itulah corong suaranya. Karena itu saudara, lihatlah hari ini. Janganlah engkau ingin menjadi seorang nabi, karena seorang nabi itu cuma 2 jalannya. Dilahirkan atau sekolah. Yang dilahirkan ini istimewa sekali, karena memang sejak dalam kandungan Tuhan sudah pilih mereka. Nggak bisa diapa-apakan yang begini. Saudara bisa gunjang-ganjing, muji nyembah berjam-jam menerima hadirat. Mereka jalan kemana-mana, hadirat ngikuti mereka. Ini nabi-nabi yang dilahirkan. Orang baca ini itu nggak ngerti. Pada mereka ada hikmat dan pengertian. Saudara ngomong terbuka semua pengertian dan hikmatnya. Bergaullah sama nabi-nabi yang dilahirkan. Nabi-nabi sekolah, semua orang hari ini tahu persis. Apalagi kiblat kekristenan ini, negara kita ini populer banget. Ada banyak hamba-hamba Tuhan. Wah, banyak sekali lah bikin sekolah nabi, saudara. Saudara bisa, ya siapapun lah. Saya berkata bahkan sekalipun orang yang nggak ngerti apapun masuk, yang penting saudara masuk ke sana 6 bulan, 1 tahun langsung dapat sertifikat nabi Tuhan. Apakah jadi nabi sebenarnya? Ya nggak tahu saya, saudara. Saya nggak berani menghakimi. Masing-masing saling melengkapi. Yang istimewa saya cuma ingin menjabarkan yang Tuhan pesankan. Nabi-nabi yang dilahirkan ini mesti dijaga, karena di setiap bangsa suara Tuhan itu pasti terdengar dan terbukti. Apalagi kalau kualitasnya sudah melewati gereja-gereja, interdenominasi, berbagai pulau, berbagai kota, lewati bangsa, bahkan sudah bicara seluruh bangsa. Ini nabi-nabi yang semakin kuat, dan Tuhan akan semakin pakai. Dan pada masanya, nabi-nabi inilah yang akan menyampaikan suara-suara akhir zaman itu. Dan mereka tidak pamrih, dan mereka tidak cari popularitas, dan mereka hanya melakukan apa yang Tuhan kenal. Nabi-nabi seperti ini, nabi tidak kompromi, saudara. Dia tidak kejar apa-apa. Dan saudara nggak usah cari kesempatan dan alasan nyakiti mereka, nggak mempan. Cari lagi. Nabi-nabi yang dilahirkan tuh tidak bisa tersakiti. Yang bisa membuat mereka tersakiti adalah kalau Tuhan sembunyi. Nah itu, karena para nabi itu hati anak sekali, dekat sekali sama Tuhan, karena sangat dekat sekali. Maka ketika Tuhan diam aja, mereka sudah cemas hidupnya, sudah kehilangan hari-harinya. Karena itu mereka selalu jagai api, pengurapan, hadirat Tuhan, hati Tuhan, kekudusan Tuhan. Itu ciri khas nabi-nabi yang dilahirkan. Sudah ya saudara, saudara tangkap ya. Ketika saudara bersinggungan dengan nabi yang dilahirkan, saudara terima upah. Ketika saudara masuk di dimensi berkat, saudara tabur berkat, saudara terima semua pesan Tuhan, saudara kerjakan, saudara terima bagian upah nabi. Itu yang kemuliaan Tuhan 100% saudara terima. Tapi ketika saudara berbuat jahat, bukan upah, penghukumannya pun level nabi. Harus disadari sampai titik ini. Karena itu pada dimensi nabi-nabi yang dilahirkan ini, saudara bisa melihat antara kehidupan, berkat hidup, berkat kebangkitan, berkat kesembuhan, berkat-berkat terobosan ekonomi, berkat-berkat kelimpahan, itu nyata sekali. Tetapi sebaliknya, nabi-nabi yang dilahirkan ini, yang hidup benar ini, ketika saudara bersinggungan, juga penghukuman sampai level kematian juga bisa kelihatan nyata sekali, saudara. Ya. Sementara nabi-nabi yang sekolah ini isinya organisasi banget. Organisasi banget. Kepentingan organisasi sekali. Isinya sangat organisasi sekali. Dan ya saudara, ketika dengarkan khotbah ini, saya percaya Roh akan mengajari saudara melihat perbedaan nabi dilahirkan dengan nabi sekolah, saudara, ya. Semoga saudara memasuki dimensi kemuliaan yang dijanjikan Tuhan ini. Bagian yang ke-8. Bagian ke-8, barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Bagian yang ke-8 tentang orang benar.
Itulah mengapa saya selalu berkata dalam kehidupan ini, kejujuran itu harus di hadapan Tuhan lebih dulu. Karena kalau di hadapan manusia itu isinya bisa jadi ketakutan, sungkan. Karena kalau seseorang sudah jujur di hadapan Tuhan, takut akan Tuhan, dia nggak akan lagi pusingkan urusan manusiawi. Ya. Handphone jatuh. Ini sering kali kami temukan di keluarga kami. Handphone jatuh. Anak saya pungut di tempat ganti pakaian si Rehwel. Ini handphone siapa jatuh? Oh ya saya kasih. Bu Angel nemu handphone, kembalikan. Orang dikasih 50.000, dikembalikan 50.000 tambah sekian ribu. Bukan bayar malah dapat untung. Bapak rugi, kembalikan. Ketemu handphone di jalan, dikembalikan ke orang yang jatuh. Orang benar. Nggak mau ambil bagian yang bukan bagian hidupnya. Sementara orang benar, naruh handphone di atas ATM, baru balik arah sekali lihat, hilang. Itu yang terjadi di Bu Angel, saudara ya. Mukjizat yang pernah dialami Bu Angel. Pagi hari, tiba-tiba kena roh pembisik, roh penggoda, mau ngecek ATM ministry. Saya sudah bilang, keuangan ministry itu kalau butuh pasti datang. Kalau nggak butuh, isinya masih seperti yang dulu. Roh penggoda, pagi-pagi pergi periksa. Saya selalu pesankan, karena kelelahannya pelayanan hari Minggu, semua aktivitas Senin dipindahkan ke hari Selasa atau hari berikutnya. Sebisa mungkin Senin itu adalah hari perhentian, hari berdoa, hari beristirahat. Jangan buat aktivitas, tapi pagi itu selepas antar anak-anak masa masih sekolah SMA, mampir ke ATM pagi-pagi benar, naruh handphonenya di atas ATM, ngecek saldo, hasilnya sama, saldonya masih seperti yang dulu, ya. Yang begitu keluar, habis beli berapa barang, keluar balik hilang handphonenya. Sedih pulang ke rumah. Orang benar punya kesedihan, bukan berarti orang benar kebal dengan rasa sakit. Orang benar punya kesedihan, tetapi mereka pun mengalami apa yang disebut jatuh, tapi tidak sampai terkapar karena ada tangan Tuhan menopang orang benar. Bu Angel mengalami begitu. Saya takut disalahgunakan, saudara. Saya takut sekali ada hal-hal penyimpangan karena handphone ini ministry, bisa terjadi nanti dimoduskan orang. Saya siarkan untuk memberitahukan nomor itu tidak bisa dipakai, akan segera diblokir. Saya ajak Bu Angel ke kantor polisi sambil nulis pesan di medsos itu, blokir, ke tempat telepon juga blokir, supaya nomornya tidak disalahgunakan. Dan saudara tahu, pada hari yang sama, handphone yang hilang warna hitam, pada hari yang sama Tuhan kirimkan lewat bangsawan Tuhan handphone yang sama persis, tipenya, modelnya, cuma beda warnanya. Jadi yang hilang warna hitam Tuhan gantikan warna silver. Itu orang benar. Orang benar. Oh, kalau gitu Pak Pendeta, orang benar tuh nampak banget ya, hilang langsung ganti. Besok saya hilangkan mobil saya. Besok kamu akan naik bajai kemana-mana, malah naik sepeda atau jalan kaki. Jangan mencobai Tuhan. Ini nggak bisa direkayasa, dibuat-buat. Ini terjadi dan ini jadi buah kehidupan yang bukan dibuat-buat. Ini yang terjadi secara alami. Maka banyak sekali orang Kristen coba rekayasa, coba main sandiwara sama Tuhan. Kalau aku tabur ini, aku terima ini. Makanya saudara, saya mau saudara baca tentang kelengkapan tentang orang benar ini. Ayo kita lihat 1 Timotius 6 ayat 3-8. 1 Timotius 6 ayat 3-8. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Amin. Ini pesan nasihat Tuhan. Rasul Paulus jelas sekali memperingatkan kepada Timotius, kepada umat Tuhan, tentang akan munculnya perkataan yang tidak sehat. Perkataan dari orang yang berlagak tahu,
yang ajarannya nampaknya rohani, nampaknya sangat Tuhan Yesus, tapi sebenarnya menyimpang. Jadi casingnya casing Injil, casingnya Yesus, tapi dalamnya bukan, saudara. Nah inilah seringkali kita terjebak pada hal-hal begini. Karena itu saudara, luarnya bulunya domba ya, tapi sebenarnya dalamnya serigala. Ini yang saudara harus pahami. Jangan terjebak hal-hal begini, hingga pada akhirnya kita diajak masuk pada suatu dimensi hidup beriman, hidup kekristenan kita, hidup sandiwara, hidup yang penuh dengan pamrih. Kalau aku nabur ini, aku mesti terima tuayan ini loh ya. Kalau aku pegang ini, moga-moga pindah ke aku ya. Ya ini dongeng-dongeng ajaran yang menurut saya tidak membumi, saudara. Kalau begitu enaknya semuanya begitu, ya ini penyimpangan yang tanpa kita sadari, sesuatu yang akhirnya kita jadikan dogma, suatu pengalaman pribadi yang terjadi pada satu orang yang sebenarnya itu hal yang berbeda, tidak bisa diterapkan ke semua orang. Kalau enak diterapkan ke semua orang, ya sudah saudara ya. Mau rumah mewah, tiap hari tumpang tangan, aku mau rumah itu ya. Nggak usah kerja, tidur aja, nanti percaya kok Tuhan dengan para malaikatnya. Masa Tuhan kurang kuasa? Ya nanti dulu saudara ya. Jangan jadi Tuhan dalam hidupmu untuk mempertuhankan imanmu, kemudian pada akhirnya kau main sandiwara seperti itu. Nggak usah. Itu bentuk penyesatan, kekeliruan di dalam kehidupan orang-orang percaya. Saya ingin saudara memahami hal-hal seperti ini. Kenapa? Kita tahu bahwa ada orang-orang yang bersilat kata yang nyari penyakit sebenarnya. Kenapa bersilat kata nyari penyakit? Karena munculnya ingin membuat sebuah persaingan lebih dari orang lain. Ajarannya itu bukan lagi tentang kesederhanaan Yesus, kasih Yesus yang sempurna, Injil Yesus yang murni. Isinya adalah kepentingan dan kebutuhan di dalamnya yang dibalut demikian rohaninya, yang di casing, disampul demikian menariknya hingga semua orang mau beli. Nah inilah lucunya kekristenan. Terkadang Tuhan kasih gratis, mereka nggak hargai. Justru yang suruh bayar-bayar ya. Orang Kristen bergelora dan isi dalamnya ya seperti itu saudara ya. Menhum pimpa alaihum gambreng, itulah kekristenan akhir zaman saudara ya. Pengen menang di antara semua kekalahan orang, itu nggak pada tempatnya kekristenan seperti itu saudara. Kita harus belajar bahwa dalam hidup ini kekristenan itu kedewasaan, bukan ingin menangnya. Bagaimana sebanyak mungkin kita akan bawa sama-sama orang berkemenangan, itu kekristenan. Bagaimana sama-sama sebanyak mungkin orang diselamatkan, itu kekristenan. Bukan berarti aku selamat, yang lain binasa, terserah. Kekristenan tidak menempatkan egois sama sekali, karena kekristenan itu sudah diparameterkan dengan kasih. Kasih memberi, kasih itu mengalah, kasih itu tidak ada egoisnya. Jadi berhasil itu karena melihat orang-orang yang kita mentoring lebih berhasil. Ketika kita melihat segala sesuatu terjadi. Nah, saya ada mentoring beberapa anak-anak Tuhan dalam jarak jauh, saudara. Terjadi nggak? Terjadi, saudara. Bagaimana melihatnya? Menurut porsinya Tuhan, dan apa yang tidak masuk akal terjadi semua, saudara, ya. Bahkan yang dikatakan, wah nggak mungkin. Karena saya kalau mengucapkan sesuatu, saya mesti datang menghadap Tuhan lagi untuk menyampaikan apa yang dimaksudkan roh itu betul-betul termaterai dan betul-betul jadi berkat. Bukan sebatas ngehibur, saudara. Karena kekristenan ini isinya bukan semata main hibur-hiburan. Kekristenan ini adalah sebuah bentuk kehidupan. Kehidupan yang di dalamnya Yesus ada, Yesus berkemenangan, Yesus dimuliakan lewat anak-anaknya. Ini kekristenan. Pahami sampai titik ini. Nah, pada akhirnya kita diajarkan bahwa ibadah itu disertai rasa cukup. Ini ternyata gambaran parameter orang benar. Setiap orang rohani yang hidupnya benar, dia masih punya hati yang cukup. Apapun dalam hidup ini, dia pasti akan syukuri karena dia merasa cukup. Dia tidak akan melihat, oh sana mobilnya baru, aku pengen mobil seperti itu ya. Sementara jemaat naik bajai, naik angkot, aku naik Alphard, kok rasanya cukup? Ya itu bukan cukup, itu keterlaluan. Ketika saudara bermegah di dengan AC yang dingin, lah hamba kan patut dapat upah. Iya, tapi upahmu itu kamu ambil di bumi, di sorga sudah hilang sudah. Ketika kita melihat umat demikian susahnya, meskipun kau punya Alphard, selimutin Alphardmu, ikut naik angkot, jadi empati, jadi bagian di dalam kawanan domba Tuhan. Kalau perlu Alphardnya dijual, jadikan angkutan buat umat Tuhan. Ini kuncinya, saudara.
Ketika saudara makan ayam sementara umat Tuhan makan bayam, mereka datang ke gereja dalam keadaan lemah, saudara semangat. Itu bukan kekristenan, saudara. Itu keegoisan. Kekristenan bagaimana ayam itu kita bagi-bagi, saudara. 1 ekor udah cukup, kita makan setengah atau seperempat, yang lain kita sebar lagi. Beras disimpan banyak-banyak, buat apa? Lapuk, berkutu. Tapi beras yang kita semaikan kemana-mana, yang nggak cukup kita masak jadi cukup, jadi porsinya semua orang bisa makan. Itu jadi berkat yang membuat Tuhan tersenyum. Ini rasa cukup. Aku nggak punya apa-apa, Pak. Ya sudah, nikmatin aja. Karena pemeliharaan Tuhan memang dimulai dari tidak ada apa-apa. Adam dan Hawa baju aja nggak punya, saudara. Lihat kisah Kejadian. Adam dan Hawa nggak punya baju. Apakah malu? Enggak. Yang membuat mereka malu itu dosa. Ketika dosa masuk, maka egois, rasa malu, rasa gengsi itu muncul karena di dalam diri kita ada dosa. Kalau di dalam diri kita dosanya tidak ada, kita nggak perlu malu. Hidup cukup, jalan kaki cukup, jalan hari-hari nikmat, semua makan rasa enak, nggak ada kepusingan apapun karena Yesusnya isinya semuanya lebih dari cukup. Itu orang benar. Maka orang benar cenderung berkata ingin memberkati dan berbagi, ingin berbuat kasih. Tetapi di balik semua perbuatan itu, yang terutama adalah kasihi di dalam Yerusalem. Koreksi anak hidup, anak mantu cucu untuk takut akan Tuhan. Itu pelayanan yang utama. Itu yang penting menurut apa yang Tuhan ajarkan. Dan bagian yang terakhir, bagian ke-9, siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. amin. Tuhan Yesus loh yang ngomong ini, saudara ya. Kekristenan itu tidak mengejar upah, tapi Tuhan Yesus mendefinisikan ketika berbuat baik kepada murid-murid Yesus itu tidak kehilangan upah. Artinya apa? Ketika kita menabur sesuatu, itu pasti ada kembaliannya, pasti ada tuaiannya. Tetapi saya ingin mengajak saudara melihat porsi supaya tidak terjebak pada sandiwara kekristenan, tidak terjebak pada tindakan kasih yang palsu, tidak terjebak pada perbuatan sosial yang pamrih, hanya kejar popularitas, kemudian gebiar-gebiar rohani. Saya ingin mengajak saudara melihat secara murni apa yang dimaksud bagian ke-9 tentang memberi air sejuk secangkir. Itu ada upahnya. Karena ada di sana parameternya murid-murid Yesus, ada upah, dan di sana sudah jelas bahwa ini perkataan Tuhan Yesus sendiri. Mari kita lihat Yesaya 55 ayat yang ke-11 lebih dulu. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Amin. Perhatikan, firman yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan kembali sia-sia. Nah, ini yang terpenting. Bagaimanakah anak-anak Tuhan harus mendengar suara Tuhan? Harus bisa membedakan mana suara Tuhan, mana suara hati, suara kepentingan, suara kebutuhan. Harus bisa membedakan antara suara Tuhan dengan suara dunia, suara nafsu manusia, suara setan-setan. Itu berbeda dengan suara Tuhan. Suara Tuhan itu selalu menjadi bagian hidup kita yang membawa damai, sukacita. Dan itu membuat kita merasakan empati, itu kuncinya. Ada suatu perasaan belas kasihan. Itu suara Tuhan. Ada suatu perasaan di mana kita ingin memberi, di mana ketika kita ingin memberi itu kita merasa suatu tarikan kasih, dan di mana Tuhan hadir di balik semua perintahnya. Dan ketika kita sudah melakukannya, kita merasakan ada satu aliran bahagia. Itu Tuhan. Karena itulah kita tidak kehilangan upahnya ketika kita melakukan perintah-perintah Tuhan. Suara rema, suara Tuhan sendiri. Kita melakukan apa yang kita dengar, kita menerapkan apa yang kita lakukan menurut apa yang benar-benar datang dari Tuhan sendiri, maka semua hal jadi beda. Kita tidak akan tersakiti, kita tidak akan merasa kecewa, kita tidak akan merasa rugi, dan kita tidak akan berhitungan. Kenapa? Karena sekali kita sudah semaikan, dikatakan kitab suci menurut perkataan Tuhan Yesus sendiri, kamu tidak akan kehilangan upahnya. Upahnya seperti apa? Bisa kita terima buat diri kita. Upahnya seperti apa? Kalau tidak terjadi pada generasi kita hari ini, mungkin di masa tua kita upahnya berbuah. Kalau tidak terjadi di masa kita, mungkin turun pada anak cucu mantu kita. Tuhan tidak akan mau berhutang kepada kita. Karena barang siapa menghutangi Tuhan, pasti akan ada banyak pertolongannya.
Karena di hari malapetaka, semua piutang itu diperhitungkan jadi keselamatan. Jadi pahami titik ini lebih dulu saudaraku. Mendengar suara Tuhan, melakukan perintah Tuhan. Bagian-bagian ini yang utama. Jadi kita lakukan segala sesuatu bukan menurut gebiar-gebiar. Ayo ramai-ramai, ayo tarikan-tarikan iklan rohani atau tapi lebih utama dengarkan suara Tuhan. Karena ini akan menjadi suatu pedang yang keluar langsung dari Tuhan, masuk ke dalam diri kita, menembus bagian hati kita, nurani kita, dan kemudian kita berkata, ini kehendak Tuhan pada diriku. Dan ketika aku kerjakan, berbuah-buah semuanya. Karena ketika kita tinggal di dalam pokok anggur itu, buah-buahnya lebat. Saudara, saya pernah lewat di perjalanan Israel, saudara, di tanah kelahiran Tuhan Yesus, Holy Land. Kami melihat suatu hamparan pertanian pohon pisang, saudara. Apa itu yang Bu Angel sama saya suka makan pisang apa? Sunpride. Sunpride ya. Pisang sunpride seperti itulah saudara, kurang lebih disarungin saudara buahnya. Itu mendekati tanah saudara, saking besar buah tandannya itu saudara. Pohonnya nggak terlalu tinggi ya, kira-kira jarak semeteran 2 meteran gitu. Wah, buahnya disarung-sarungin. Saya melihat Tuhan pasti buat perbedaan buat orang-orang yang sungguh-sungguh mencari wajahnya. Buat orang-orang yang takut akan Dia, buat orang-orang yang sangat mengasihi Tuhan, itu hidupnya pasti dibedakan. Nggak mungkin sama, pasti dibedakan. Kalau saudara melihat hal seperti itu, saudara akan menemukan bahwa itulah Tuhan. Itulah Tuhan. Dia tidak akan sia-siakan bagaimana ketika kita berharap kepada Dia. Saya bersyukur pada Tuhan. Sampai hari ini, Tuhan menolong hidup saya. Dibilang kuat, itu kebohongan. Karena tidak mungkin kuat. Dibilang tidak kuat, itu juga nggak akan bisa diterima semua orang. Karena saya sudah jalan hampir 9 tahun di sisi saya meninggal dunia. Babak pertama, saya selesaikan Nasar 7 tahun, sudah selesai. Babak kedua, menyelesaikan anak-anak saya tamat SMA dari sekolah Semak Penabur, sudah selesai, termasuk Trici juga. Babak ketiga, saya serahkan kembali pada Tuhan. Jadi saya berkata dalam hidup ini, semuanya harus didasari dari awalnya adalah Tuhan. Kalau semua awalnya adalah Tuhan, prosesnya seperti apapun pasti berakhirnya memuliakan Tuhan. Itu kuncinya yang utama. Maka ketika orang mendengar Tuhan, melakukan perintah Tuhan, buat sesuatu untuk kemuliaan Tuhan, selalu seperti dalam hidup saya, apa yang terjadi itu masuk dalam buku-buku Tuhan. Tidak ada satupun bagian baik yang baik maupun yang melanggar yang buruk hilang. Semua yang ada dalam hidup saya, yang hadir di hidup saya, pasti dicatat Tuhan. Kenapa? Karena saya tahu dalam hidup ini Tuhan ingin membuat buku-buku untuk menjadi panduan bagi anak-anaknya. Bagaimanakah hidup bergaul dengan Tuhan. Itu saya sadari sepenuhnya. Maka setiap buku-buku yang Tuhan suruh saya tulis itu seluruh dasar-dasarnya adalah apa yang sudah terjadi, yang sudah berbuah, dan setelah dibaca isinya pengalaman. Seperti halnya pekabaran-pekabaran, khotbah-khotbah, bukannya saudara yang dengar. Ketika saya membaca, Bali hadir, seluruh kota, bahkan bangsa lain, bahkan Papua hadir. Itu membawa sebuah rasa yang menyenangkan, saudaraku. Kenapa? Ada sapaan kasih di saudara-saudara seiman. Maka saudara, kalau saudara sapa seperti itu, salam itu sampai, dan saya betapa merasakan sukacita. Apalagi Tuhan. Berbahagialah engkau yang tahu dan mengerti bagaimana menyapa hati Tuhan. Diberkatilah hidupmu. Tetapi ada satu pola dalam pelayanan Father's Miracle. Apabila yang live ditayang, saudara sapa, nanti begitu YouTube beredar untuk orang-orang yang tidak bisa online, yang live-nya akan di-delete. Tim sudah putuskan seperti itu supaya satu pintu semuanya menerima hal yang sama. Yang membedakannya adalah kita nerima live-nya dalam keadaan masih original, belum ada tambahan teks, belum ada apa-apa.
Demikian rasa hati saya juga. Saya kangen dengan keluarga-keluarga Fathers Miracle di Bandung. Shalom Pak Bambang, Bu Susi. Shalom cucu kecil kami Theo, Yuli, Irwan, dan keluarga-keluarga di Bandung. Shalom Tante Belawati yang juga sering ngirim berkat. Regina, luar biasa. Jadi saya bersuka cita sekali ingat-ingat mereka itu, merasakan bagaimanakah hati itu luar biasa. Dan ada banyak orang saya masih doakan sampai hari ini, saudara, menyebut nama mereka di hadapan Tuhan. Setiap kebaikan yang saudara beri tidak pernah akan saya lupakan. Ada berkat yang dititipin ke saya supaya kuat. Minyak ikan, saya minum gak habis-habis. Bulan depan akan kadaluarsa, akhirnya diputuskan anak-anak semua ikut terlibat minum. Saudara ya, semua ikut minum minyak ikan. Jadi kalau saudara lihat anak-anak Pak Johan hari ini, termasuk Bu Angel mukanya makin kinclong, itu efek minyak ikan. Kenapa? Karena ada sisa 1 botol, bulan depan habis. Ya, ini pemberian seorang bangsawan Tuhan juga. Maksud saya adalah bagaimana mendengar suara Tuhan ketika saudara menjawab apa yang Tuhan perintahkan. Yang kecil itu jadi alasan untuk saudara sampai di hadirat Tuhan. Itu terpenting. Dan ini akhir hidup mereka yang disimpulkan Roh Kudus kepada saya, yang disimpulkan oleh firman Tuhan ini, yang diajarkan pada saya akan sharekan kepada saudara. Yesaya 55 ayat 12-13. Demikian firman Tuhan, sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu. Dan segala pohon-pohon di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak wuri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Amin. Amin. Ini satu kesimpulan buat semua orang yang mendengar suara Tuhan, yang melakukan tindakan kasih menurut perintah dan suara Tuhan. Hidupmu jadi kemasyuran bagi Tuhan. Kenapa? Kitab suci menjanjikan menurut nubuatan Nabi Yesaya bahwa kamu nanti pada hari tuamu, bahkan hari meninggalmu, akan meninggal dengan sukacita dan dihantar dengan damai. Situasi apapun tidak akan menghalangi bagaimana Tuhan menghargai akhir hidupmu. Ini saudara-saudari, karena akhir hidup orang mencerminkan siapa dia di dalam kehidupan di hadapan Tuhan dan sesama. Engkau akan menjadi kemasyuran, bahkan dalam rumpun hidupmu, keluargamu. Dikatakan kitab suci, semak duri pun akan ganti tumbuh pohon sanubar. Ada transformasi yang hebat dalam hidupmu. Mungkin orang lain akan kirim kutuk, akan kirim teluk, akan kirim santet, akan buat jahat, akan mengata-ngatain kau, akan memfitnah, menyepelekan kau. Semua itu seperti semak duri. Tapi Tuhan mengubah semua kutuk jadi berkat. Karena engkau hidup menurut apa yang Tuhan ajarkan. Karena engkau memberi secangkir air. Karena engkau berani menabur, engkau berani mengirimkan apa yang Tuhan berkata, itu harus engkau kerjakan. Engkau lakukan semua itu dengan segenap hati, tanpa perhitungan. Engkau buat semua apa yang Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan perintahkan untuk engkau kerjakan dengan segenap hati. Engkau kerjakan tanpa perhitungan. Engkau jadi kemasyuran bagi nama Tuhan. Jangan sampai dalam hidup saudara menjadi dingin. Jangan sampai dalam hidup saudara gantikan fire of God, semangat dan api Tuhan, dengan kegiatan sosial, dengan kesibukan. Akhirnya saudara buang air di padang gurun, engkau kelelahan sendiri. Sedangkan air itu selayaknya engkau harusnya tahu Tuhan yang memutuskan untuk di mana diairi. Jangan menurut apa yang disebut gebiar-gebiar. Berhentilah sejenak, lihatlah segala sesuatu. Ya. Nanti di video ini di depan saya akan kasih lihat sebagai sebuah ucapan terima kasih kepada para bendahara sorga bangsawan Tuhan. Bagaimanakah ketika saya selepas pamitan dengan rombongan anak-anak yatim piatu sesudah Bu Angel dan anak-anak dan keluarga Fathers Miracle menyampaikan pemberian saudara kepada mereka. Nanti di depan video ini di YouTube saudara akan lihat bagaimana mereka melambai-lambaikan tangan. Saudara lihat apakah rasanya seperti itu ya. Jadi kita lihat sama-sama apakah kasih itu demikian mengalirkan air mata kebahagiaan hingga Tuhan berkata, hidupmu adalah kemasyuran bagiku. Ini Tuhan sudah janjikan. Kita bisa melihat kecubung akan tumbuh pohon murad, kemasyuran. Tuhan menggantikan semua hal dalam hidup jadi kemasyuran.
Diberkatilah engkau, diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu. Setiap taburan berkat keuangan yang kau titipkan pada ministry, pada rumah Tuhan, pada hamba-hamba Tuhan, kiranya pada ketepatan sesuai dengan perintah Tuhan sendiri, maka semua akan dimasyurkan, semua akan dipakai untuk jadi kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Mari kita berdoa. Saya akan tutup di dalam doa ibadah kita hari ini. Bapak yang ada di surga, terima kasih atas firman yang Engkau sampaikan melalui hamba-Nya. Terima kasih atas dukungan-Mu selalu dalam hidup kami, Tuhan. Biarlah firman ini dapat selalu menjadi pelita bagi hidup kami, jadi sesuatu yang menuntun kami supaya kami tidak tersesat di jalan. Ya, dalam nama Yesus. Mari kita angkat kedua tangan sama-sama di depan Tuhan. Berkati semua kami yang beribadah secara online ini Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu di berbagai kota, pulau, dan bangsa-bangsa yang ada, yang berharap kepadamu, yang siap menerima makanan keras, yang mau ditegur, mau dikoreksi, mau dibentuk, yang mau belajar untuk benar-benar menangkap suara-Mu, Injil-Mu yang murni. Anugerahkan kasih-Mu di tengah-tengah kami, dan pulihkan keluarga-keluarga, kembalikan kami pada kasih yang semula. Bawa kami masuk untuk mengelola setiap berkat-berkat menurut kehendak-Mu sendiri. Maka semua kami kembali pada kasih-Mu, hidup takut akan Tuhan, melayani Engkau dengan tulus, murni, dan semua kemuliaan bagi nama-Mu. Kami angkat kedua tangan kami, terbukalah tingkap-tingkap langit, barat, timur, utara, dan selatan. Dicurahkan berkat-berkat sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab suci. Jejak kaki Tuhan yang berlemah, embun-embun yang terbaik bahkan mengalir dari bukit Hermon. Bernas-bernas yang terbaik, pemeliharaan, penjagaan, pelindungan dicurahkan dari tahta Bapa kita yang ada di sorga. Diberikan dikaruniakan oleh Putra Tunggalnya Tuhan Yesus Kristus, dalam kuasa, persekutuan, dan penghiburan Roh Kudus-Nya atas kita. Dimateraikan, diberkati kita dan sisi keluarga kita, diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua kita yang terima berkat Tuhan ini sama-sama katakan amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.